Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yolana Verina Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah proses bisnis dan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang jurnal terkait analisis bisnis menggunakan value chain. Di sini kami mengambil 3 judul jurnal yang akan dibahas. Yang pertama itu ada analisis value chain dan model bisnis pada industri pengolahan dodol salak. Lalu yang kedua ada analisis value chain untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan mendukung strategi kepemimpinan biaya penginapan remaja Jawa Timur. Dan yang terakhir ada model perencanaan proses bisnis berdasarkan bisnis proses manajemen pada Universitas Dinamika. Saya, Sinza Aulia, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Alvito Chaudhary sebagai pemateri pertama, lalu pemateri kedua dilanjut oleh Abdal Aditya Nasution, Ferli Andika, dan Zafran Alfarizi. Kepada pemateri yang pertama, Ahmad Alvito Chaudhary, saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan membahas bab satu yaitu latar belakang penelitian. Industri pengelolaan data salak merupakan salah satu industri kecil dengan potensi besar ini. Khususnya dari kampung misalkan data salak atau produk olahan salak yang memiliki rasa yang khas dimiliki oleh orang industri ini memiliki perbandingan dalam memiliki nilai tambah buat salak dan memiliki lapangan beda yang masyarakat. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, bagaimana struktur produksi pada industri pengelolaan 30 dan kampus Selatan. Rumusan masalah kedua, bagaimana analisis nilai tambah pada setiap pelaku rantai nilai pengelolaan dana usaha di Kabupaten Namun Selatan. Rumus bagaimana evaluasi pembangunan dengan cara tingkatkan untuk memiliki efisiensi dan nilai pengelolaan dana usaha di Kabupaten Selatan. Rumusan 4, masalah 4, bagaimana model bisnis yang tepat meningkatkan keuntungan kompetitif industri pengolahan dodol saat di Kabupaten Tapur Selatan. Sekian saya berikan moderator. Oke, terima kasih penjelasannya Alvito. Lalu materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Afdal Aditya Nasution. Kepada Afdal, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai jurnal yang pertama yaitu analisis value chain dan model bisnis pada industri pengolahan dodol salak. Adapun yang dibahas yaitu hasil analisis nilai tambah value add, analisis rantai nilai value chain, evaluasi perubahan rencana tindakan, dan terakhir adalah analisa dan pembahasan. Next. Pada hasil yang pertama yaitu adalah pemetaan pelaku dalam value chain sistem pengolahan salak. Yang kedua adalah struktur value chain sistem pengolahan dodol salak, dan yang ketiga adalah aktivitas utama. Dalam aktivitas utama, yang pertama adalah logistik kedalaman. Pemerintah daerah telah memberikan penyuluhan terhadap petani salak untuk meningkatkan potensi produk olahan salak, namun jumlahnya masih terbatas dan belum merata ke semua petani salak. Yang kedua adalah operasi, yaitu pada tahap operasi ada beberapa perlakuan yang diberikan untuk menjadikan produk olahan salak, diantaranya persiapan, proses pengadukan atau pemasakan, pendinginan, dan pengemasan. Yang ketiga adalah logistik keluar, yaitu dari hasil pengolahan dodol salak selama 1 hari, maka dilakukan penyimpanan untuk stok dan didistribusikan ke beberapa reseller, serta toko yang ada untuk dijual kepada konsumen. Biasanya hasil dodol salak yang dijual berkisar antara 100 sampai 150 kotak per hari. Dan yang keempat adalah pemasaran dan penjualan. Untuk pemasaran dan penjualan terdiri dari 2 cara, yaitu dijual langsung di toko-toko milik perusahaan dan juga dijual kepada reseller atau wholesaler yang ada di sekitar Tapanuli Selatan. Dan yang untuk hasil terakhir yaitu adalah aktivitas penunjang. Adapun bagian dari struktur value chain system pada analisis penunjang yang telah digambarkan dalam struktur value chain yaitu yang pertama infrastruktur,
Yang kedua, manajemen sumber daya. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Yang keempat, pembelian. Dan yang terakhir, pengolahan. Next. Selanjutnya yaitu analisis nilai tambah atau value add. Analisis nilai tambah pada petani salak menggunakan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, produksi salak dalam 30 hari mencapai 200 kilo. Yang kedua yaitu perhitungan biaya penyusunan menggunakan metode garis lurus. Dan yang ketiga adalah jumlah output yang dihitung sebanyak jumlah salak setiap panen dapat dihasilkan dalam sehari. Pada analisis pertama yaitu analisis nilai tambah petani salak. Pada tingkatan pengumpul ini, pengumpul membeli salak dari petani dan kemudian menjualnya ke pasar serta ke industri pengolahan dengan pengeluaran yang berbeda-beda. Berikut ini adalah jumlah pembelian per bulan mencapai 400 kilo atau 16 karung. Analisis kedua yaitu nilai tambah olahan salak. Dapat biaya operasional serta penyusunan yakni sebesar 11.000 per kilo dan nilai output atau harga jual dodol salak adalah 15.000 per pieces. Nilai tambah yang diterima perusahaan adalah 3.239 atau sekitar 28%. Next. Pembahasan ketiga adalah analisis rantai atau value chain. Pada analisis ini adalah menganalisis tentang rantai nilai dodol salak. Dalam sistem rantai pasokan salak hingga menjadi produk olahan setidaknya terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu petani dan pengumpul. Harga salak di tingkat petani adalah 6.000 per kilo, sedangkan di tingkat pengumpul adalah 8.000 dan harga jual di tingkat industri pengolahan adalah 15.000. Adapun tingkat produktivitas petani salak adalah 200 kilo per bulan dan pengumpul 400 kilo per bulan, serta produktivitas dodol salak 900 kilo per bulan atau 30 kilo per hari. Next loh. Dan yang terakhir adalah evaluasi perubahan dan rencana tindakan. Yang dibahas adalah analisis model bisnis atau bisnis model canvas. Salaka telah memproduksi 11 macam produk yang berbeda, yaitu adapun elemen-elemen model bisnis canvas adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer segment. Untuk target konsumen yang dituju oleh perusahaan memang tidak secara spesifik terkhususkan berdasarkan kriteria tertentu. Tetapi segmen pelanggan dodol salak adalah warga Tapanuli Selatan atau Padang Sidempuan serta wisatawan yang berkunjung ke dua daerah ini. Yang kedua adalah value proportion. Value proportion adalah nilai yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Adapun nilai yang ditawarkan adalah yang pertama brand. Saat ini brand diberikan perusahaan sudah tepat yaitu dodol salak Namora sehingga mudah untuk diingat konsumen. Yang kedua diverifikasi bahan baku. Menggunakan bahan baku salak merah yang khas dari salak Sidempuan. Elemen yang ketiga yaitu channel. Saat ini Salaka hanya mempunyai dua channel yaitu media sosial Facebook dan outlet yang berjumlah 7 outlet di daerah Sumatera Utara. Yang keempat adalah customer relationship. Salaka customer pada Salaka customer yang digunakan adalah personal asisten atau pelayan selama penjualan oleh karyawan Salaka. Yang kelima adalah revenue stream atau aliran pendapatan yang masuk ke dalam perusahaan adalah melalui penjualan dodol salak atau produk lainnya. Yang keenam adalah key resource. Sumber daya utama yang terdapat pada perusahaan Salaka saat ini adalah fasilitas fisik serta pabrik pengolahan yang satu-satunya yang masih aktif di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang ketujuh adalah key activity. Aktivitas utama pada perusahaan Salaka saat ini adalah produksi, pemasaran, dan mengikuti event-event yang mengangkat brand Salaka. Yang kedelapan adalah key partnership. Salaka adalah petani salak lokal sebagai pemasok bahan baku produk. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah
cost structure. Biaya yang dikeluarkan untuk usaha ini yaitu biaya produksi termasuk SDM dan biaya operasional. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Afdal atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Ferly Andika. Kepada Ferly, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah analisa dan pembahasan. Di analisa dan pembahasan ini terdapat beberapa cara pengolahan yang akan dijelaskan, yaitu pertama, pelayan. Faktor adalah UD Salaka hanya menjual produk dan kurang memperhatikan nilai tambah kepada petani salak. Adapun yang harus diubah adalah UD Salaka dapat memanfaatkan kebun salak sebagai nilai tambah pelayanan pada konsumen untuk memberikan pelatihan yang menambah peningkatan sumber daya manusia, petani, dan segala elemen lainnya. Kedua yaitu kualitas atau faktor. Salaka belum menerapkan quality control SDM terhadap karyawan belum maksimal. Sistem teknologi yang masih belum maksimal, adapun yang harus diubah adalah perusahaan harus menerapkan quality control demi menjaga kualitas produk yang akan dihasilkan. Baik, next selanjutnya. Baik, di sini yaitu analisis rantai nilai untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan mendukung strategi kepemimpinan biaya penginapan remaja Jawa Timur. Yang pertama itu ada temuan utama. Penginapan remaja Jawa Timur mempunyai potensi untuk berkembang dan bersaing karena strategi cost leadership. Penginapan ini menawarkan harga terjangkau dengan pelayanan dan fasilitas berkualitas dibandingkan akomodasi lainnya di Surabaya. Perlunya kepemimpinan yang kreatif dan inovatif dalam penginapan, pentingnya karyawan produktif untuk memperoleh keunggulan kompetitif, manfaat logistik untuk mengurangi biaya secara signifikan. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas utama dalam proses analisis rantai nilai untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan mendukung strategi kepemimpinan biaya penginapan remaja di Jawa Timur. Yang ketiga yaitu metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan fokus penelitian eksploratif, analisis dokumen, wawancara, dan pengamatan lapangan yang digunakan untuk memutar aktivitas penginapan remaja. Baik, next. Yang keempat yaitu hasil. Hasil penginapan remaja Jawa Timur dapat bersaing dan berkembang karena strategi kepemimpinan biayanya. Identifikasi pemicu biaya melalui analisis rantai nilai dapat mengarah pada pengurangan biaya dan peningkatan keunggulan kompetitif. Penginapan remaja memiliki keunggulan biaya melalui aktivitas logistik dan strategik. Kelima itu keterbatasan. Studi ini fokus pada akomodasi tertentu di Jawa Timur, sehingga membatasi generalisasi. Penelitian ini mengandalkan data kualitatif yang mungkin memiliki subjektivitas, karena rincian spesifik mengenai strategi implementasi, potensi tantangan dalam menjaga produktivitas karyawan, ketidakpastian tentang penghematan biaya. Selanjutnya itu pekerjaan masa depan. Lakukan penelitian serupa pada berbagai jenis investasi untuk membandingkan strategi dampak kemajuan teknologi terhadap strategi kepemimpinan biaya di industri penginapan. Menjelaskan sistem informasi yang lebih efektif, melakukan kajian rinci tentang strategi, implementasi, menilai dampak jangka panjang dari tindakan penghematan biaya. Yang terakhir adalah aplikasi praktis. Penginapan bisnis dapat menggunakan analisis rantai nilai untuk mengidentifikasi pemicu biaya dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Menerapkan strategi kepemimpinan biaya dapat membantu penginapan seperti S Java Yacht Lodging bersaing secara efektif di pasar. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Ferly atas penjelasannya. Penjelasan terakhir itu akan dibacakan oleh Muhammad Zafran Al-Faridi. Pada Zafran, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan materi
Model perencanaan proses bisnis berdasarkan bisnis proses manajemen pada Universitas Dinamika. Yang pertama yaitu metodologi. Tahap permulaannya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada bagian administrasi akademik Universitas Dinamika. Data yang dikumpulkan meliputi tujuan organisasi atau departemen, struktur organisasi atau departemen, serta tugas pokok dan fungsional. Yang kedua yaitu merancang kerangka konseptual. Disusun kerangka konseptual model perencanaan pemodelan proses bisnis berdasarkan BPM. Kerangka ini mencakup dua hal, rencana formulasi perbaikan dan rencana implementasi serta evaluasi. Kemudian tahap pengembangan. Yang pertama yaitu identification. Identifikasi permasalahan relevan untuk dipetakan. Hasil identifikasi adalah penggambaran keseluruhan proses pada organisasi menggunakan teori dan konsep value chain. Yang kedua yaitu discovery, pemodelan proses bisnis yang sedang berjalan dan didokumentasikan menggunakan BPN. Yang ketiga, analyze, pengukur kinerja dari pemodelan proses bisnis untuk menentukan prioritas masalah dan peluang perbaikan. Yang keempat, redesign, perbaikan proses bisnis berdasarkan 12 tools fundamental business process improvement. Yang kelima yaitu implementation, perubahan dari proses bisnis saat ini yang diterapkan menuju proses yang diharapkan berdasarkan gap analysis. Dan yang terakhir monitoring and control, yaitu pemantauan dan pengendalian dari proses bisnis yang dijalankan berdasarkan key performance indicators. Kemudian ada tahap akhir. Evaluasi dilakukan berdasarkan metode dan hubungan antar tahapan dalam model perencanaan pemodelan proses bisnis yang meliputi tahap identification, discovery, analysis, redesign, implementation plan, dan evaluation plan. Selanjutnya, kemudian hasil dan pembahasan. Tahap permulaan, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan meliputi tujuan organisasi, struktur organisasi, dan tugas pokok serta fungsional pada bagian AAK. Contoh tugas pokok dan fungsional pada bagian AAK mencakup kabak, membuat kebijakan, aturan, dan menjamin seluruh proses perkuliahan. Front office, mengelola administrasi mahasiswa baru, perwalian perkuliahan, pengumuman mahasiswa, dan yudisium. Middle office, mengelola permintaan syarat akademik, layanan beasiswa, permintaan pembuatan KTM, dan legalisir ijazah. Back office, mengelola administrasi ujian dari penilaian. Kerangka konseptualnya, model perencanaan model proses bisnis berdasarkan BPM menghasilkan dua perencanaan utama, yaitu perencanaan formulasi perbaikan dan perencanaan implementasi serta evaluasi. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Perencanaan formulasi perbaikan. Yang pertama adalah identification. Hasil identifikasi proses bisnis berdasarkan value chain pada bagian AAK. Yang kedua, discovery. Pemodelan 3 aktivitas utama dari peranan front office, middle office, dan back office. Yang ketiga, analyze, analisis permasalahan dan dampak resiko yang terjadi pada proses bisnis tersebut. Yang keempat, redesign, perbaikan proses bisnis berdasarkan teknik ESIA, elimination, simplification, integration, dan automation. Perencanaan, implementasi, dan evaluasi, menentukan prioritas. Prioritas ditentukan berdasarkan urutan aktivitas utama value chain dan risiko yang terjadi. Yang kedua yaitu menentukan periode waktu.
Periode waktu untuk implementasi perbaikan proses bisnis direncanakan dalam kuartal. Dan yang terakhir yaitu monitoring and control plan. Rencana monitoring memantau seluruh aktivitas proses bisnis untuk memastikan kesesuaian antara implementasi dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu rencana pengendalian, mengendalikan proses bisnis yang berjalan untuk memastikan pencapaian ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Muhammad Zafran Al-Farizi atas penjelasannya. Kita lanjut ke kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut. Saya akan membacakan kesimpulan jurnal yang pertama. Yudi Salaka dapat meningkatkan nilai tambah dan keunggulan kompetitif dengan memperbaiki sistem value chain dan model bisnisnya melalui berbagai strategi yang diusulkan dalam penelitian ini. Lalu, kesimpulan dari jurnal yang kedua itu menganalisis aktivitas utama melalui proses value chain dapat membantu penginapan remaja Jawa Timur mengurangi biaya, khusus di bidang logistik, untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Penginapan remaja perlu meningkatkan kerjasama dengan pemasok logistik dan strategi pemasaran. Strategi kepemimpinan biaya efektif dalam menciptakan keunggulan biaya. Kepemimpinan yang efektif, karyawan yang produktif, logistik yang benar, yang hemat biaya, dan peningkatan layanan tamu sangat penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam industri perhotelan. Lanjut ke kesimpulan yang jurnal ketiga, itu penelitian ini menyoroti pentingnya analisis dan pemodelan proses bisnis berbasis manajemen proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi di organisasi, khususnya pada bagian administrasi akademik, Universitas Dinamika. Studi ini menghasilkan modal perencanaan proses bisnis yang dapat digunakan sebagai panduan untuk organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, memperbaiki, dan mengimplementasikan perbaikan proses bisnis secara terstruktur. Baiklah, sekian materi yang dapat saya dan teman-teman saya presentasikan pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk Zoom online pada hari ini membahas tentang analisis proses bisnis perusahaan menggunakan value chain. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Saya akhiri Zoom hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.